Halo Mamen, what's up? Bagaimana kabar kalian semua? Kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang mungkin kalian sendiri banyak banget yang penasaran nih. Jadi gue bawa 2 temen gue, yang satu dari jasa pengiriman, gue gak perlu harus sebutin apa ya, yang satu lagi lah. Gila, gue udah bosen banget sama dia sih. Sering banget gue nih ngajakin dia nih. Paling kalian juga banyak yang tahu dia siapa ya kan. Nah kalau yang sebelah penasaran kan, sama dari Bang Fahmi. Oke, Fahmi. Halo guys. Ya, nama gue Fahmi. Gue owner agen ekspedisi di Jakarta untuk spesialis pengiriman reptil sama ikan hias. Sebenarnya sih bukan reptil sama ikan hias aja ya, ada barang-barang lain ya. Barang-barang lain juga. Lalu sih ini skip aja pada saya pengen gue skip. Aduh juga bosen aja. Ya udah enggak apa-apa deh. Cepetan. Perkenalkan, nama gue Alfian. Gue biasa jual reptil via Animal Pets. Jadi gue mau ngebahas soal mafia-mafia yang ada di jasa pengiriman hewan. Yang sekarang jasa jual beli hewan lagi naik banget ya, lagi hype banget. Bener-bener. Nah gue pengen tahu nih dari Alfian yang pernah ngalamin hal yang gak enak di pengiriman hewan ya. Kampret itu mah coba parah. ceritain Vi. Jadi ceritanya kan yang kemarin gue ceritain tuh kan. Lu sempat ceritain ke gue ya kan. Kejadian sekitar 2 minggu yang lalu 2 minggu baru. 2 minggu yang lalu. Ada sebulan ya. Iya belum 2 minggu. Jadi tuh ceritanya gue sempat cerita-cerita juga kan ke Billy kan, sohib gue, tentang gue ngirim tuh meal snack. Nah gue ngirim meal snack ke Bali, Denpasar Bali, dan juga itu buyer gue itu tuh langganan, gak cuma sekali 2 kali tapi beberapa kali tuh beli tuh. Nah anehnya itu gue packing tuh rapi. Nah kan juga dilihat juga ya bang ya. Iya. Dilihat juga. Terus Dilihat rapi. Nah pas sampai sono di unboxing, video unboxing ada full dan dalamnya kosong. ini dari cerita si Alfian, lu kan udah tahu sendiri denger ya. Yep. Kira-kira itu kesalahan dari mana? Apa benar ada tuh mafia kayak gitu? Sebenarnya gini bang ya, kalau misalkan untuk sindikat, artinya orang jahat lah ya gue anggapnya ya. Itu pasti ada aja sih ya. Pasti ada aja. Mau di ekspedisi manapun itu pasti ada. Mau nama ekspedisi itu bagus atau kurang bagus misalkan ya, itu pasti ada. Ya ada yang kayak gitu. Nah di sini kita cuma bisa buat minimalisir. Minimalisirnya gimana? Nah dari seller buat packingannya si Yang kantong reptil itu dijebol. kalau bisa dikasih tanda kabel tis ya. Nah iya benar. Kasih tanda kayak gini sih buat lebih safety-nya. Karena memang kalau kemarin gue lihat di video lu itu si kantong reptil bisa dibuka dan bisa diikat lagi ya. Iya sih, benar. Kasusnya bisa dibuka dan bisa diikat lagi. Memang di situ ada yang aneh, kayak si Tupperware ini bolong, pecah. Memang wajar ya, dalam pengiriman tuh wajar. Cuma masalah ini pecahnya nggak ada loh. Nah itu Di dalam itu nggak ada sama sekali. buyer gue juga, Mas Harinya juga pas ngomong gue tanya itu pecahannya di dalam nggak ada. Nah itu yang pertanyaan juga itu. Nah gue pengen tahu dari jasa pengiriman ini sebenarnya tuh ada ilegal dan legalnya nggak sih? Dan kebanyakan seller-seller baru nih itu juga packing asal, terus pengiriman bohongin jasa pengirimannya yang bilang itu mainan, taunya isinya jamu hewan, kuat. Mana tuh? Sebenarnya sih gini bang. Ada nggak sih? Kalau buat pengiriman legal itu pasti ada ya. Ada lah. Untuk ke seluruh Indonesia itu udah pasti ada. Iya. Ilegal pun banyak. Nah pertanyaan gue juga, kenapa dia pada mau pakai ilegal? Nah benar. Karena lebih mudah. Biasanya itu bukan salah seller juga bang, bisa jadi salah ke buyer yang dia mau cepet-cepet nih barang sampai tanpa mau nunggu si proses surat karantina itu. Karena surat karantina emang agak lama juga sih. Bener ya. Apalagi prosesnya kalau boleh tahu untuk syarat karantina itu berapa lama? Ya kalau di ikan sendiri sih maksimal 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari. Kebanyakan buyer pengen cepet ya. Bahkan misalkan dia belinya pagi minta dikirimnya minta nyampainya tuh sore gitu ya. Gila ya, gitu nggak bisa parah gitu emang. kan. And then kan juga ada macam-macam hewan ya, ada yang dilindungin, ada yang enggak. Benar. Oke, jadi udah jelas ya dijelasin sama kawan gue tadi soal ilegal dan legal. Nah, gue pengen tahu, mungkin banyak banget nih Mamen, gue juga pengen tahu standar packing hewan yang benar tuh kayak mana sih? Untuk yang pertama, Alfian nih bener nggak nih? Coba dengerin. Iya. ya udah pasti ada kantong reptil lah ya Bener. di dalamnya.
Itu tergantung posisi tergantung hewannya juga. Besar atau enggak gitu kan. Kalau misalkan ada pakai kantong reptil, usahain di kantong reptil itu di atas yang tadi gue bilang kasih kabel tis. Oke. Itu untuk mengurangi dampak dari si gampang dibuka itu. Oke. Meskipun ya masih bisa ya digunting bawahnya, cuma kan itu menghindari, seenggaknya kita juga menampakin nih si packing ini saat kita mau pertama kali packing. Jadi kan kita benar-benar tahu ya kalau misalkan itu dijebol, ya kan. Kalau misalkan kasus kayak Alfian kemarin kan nggak pakai kabel tis, itu posisi bisa dibuka dan bisa diikat lagi. Dan itu transparan banget. Nah itu dia. Jadi kita bingung analisanya ya kan, ini beneran gimana sih hilangnya. Tapi kalau misalkan udah pakai kabel tis, otomatis kan dia harus nyobek. Betul. Betul. Seenggaknya ya intinya menambah kerjaan si orang jahat inilah. Iya, seenggaknya si orang jahat ini punya waktu buat bongkar segala macam. Bentuk kayak untuk kerdusnya atau segala macamnya itu dia standarnya nggak, atau cuman masukin aja kantong reptil, atau harus ada apanya gitu? Gini bro, kalau misalkan buat si kardus ya, kardus itu kan ada macam-macam bentuknya ya, dari yang packingan gede sampai packingan kecil. Nah kardus ini udah pasti di atasnya ditutupin sama si isolasi atau lakban, bener gak? Iya benar. Udah pasti. Itu bisa dibuka dan bisa di ramping lagi. Iya. Nah, and then yang gue pengen tekanin di sini adalah si kardus ini supaya aman buat nggak dibongkar kayak gimana. Gue sih ada solusi kayak packing kayu. Lu pasti pernah dong nerima barang-barang dari luar kota pakai. Gue juga pernah sih ngirim pakai packing kayu. Nah itu agak gue tunjukin dari Makassar. Betul. Itu juga tuh. Itu buat dibongkar agak susah banget. Susah dipaku cuy. Banget. Dan lebih safety buat si hewan dong. Wow banget. Soalnya dia nggak bisa gerak-gerak, nggak bisa ketekan-tekan juga. Betul. Ya, jadi kasus-kasus yang banyak banget terjadi kan di jual beli hewan nih udah sedikit dibahas nih. Nah, gue pengen tahu, ini kan tadi sindikat ya, sindikat. Nah, packing rusak, jebol di pas pengiriman itu salah nggak sih standar packingnya yang kayak gitu tuh? Atau dia ngebohongin jasa pengirimannya? Gini sih ya, ini dapur ya, ini dapur dari si ekspedisi ini ya. Sedikit gue pengen bahas di sini. Ada yang namanya stiker fragile. Iya. Stiker fragile itu kan ditempel buat barang-barang misalkan anti pecah atau yang apalah segala macam. Nah, misalkan ada barang sih yang udah di stiker fragile itu, gue sebenarnya nggak begitu ngejamin sih ya. Barang nggak bakal gue pakai stiker fragile. Ya, lu banyak banget dan gue nggak bisa ngejamin itu barang bakal safety sampai sono dengan bentuk yang sama. Enggak sih, mana rata-rata pasti agak penyok pasti. Kalau misalkan buat ya yang tadi gue bilang sih ya, packing kayu lagi-lagi. Iya. Packing kayu itu yang udah paling buat ngejaga. Paling safety Itu juga ada garansinya kan, kalau packing kayu tuh bergaransi gak sih? Enggak, bukan bergaransi, tapi memang ada biaya tambahan yang dikeluarin oleh si seller untuk packing kayu ini. Karena packing kayu ini kan juga harus diukur di packingannya, dipotong kayunya segala macam, disesuaiin sama hewannya. Ya betul. Nah, pasti lebih safety. Lu kalau misalkan ngirim hewan udah sesuai dengan standarnya nggak? Kalau menurut gue sih ya masih kayak ada yang lu nggak sesuai dengan standarnya, jadinya kayak kemarin kasus. Iya sih. Kalau gue tuh kadang ya tergantung sih. Kadang ya gue cuma pakai kantong reptil, di dalam kasihin koran ya kan. Terus langsung kardus, sama biasanya tuh pakai Tupperware tuh langsung kantong reptil. Tergantung lu buru-buru apa enggak. Iya. Biasanya nih udah datang aja di rumah gue nih. Kayak gitu. Jadi kalau untuk standar packingnya harus benar ya. Jadi kebanyakan kasus-kasus yang jebol ya dalam perjalanan, apalagi ya tahu itu ular bahaya ya kan. Kemarin kasus lagi kebit tuh ya kan. Kasian tuh kurirnya. Kurir tuh nggak punya garansi kayak gitu cuy. Kasian kalau dia kebit, emang lu mau tanggung jawab ya kan? Gak mungkin kan, biar sama-sama safety, buat bayarnya safety, buat lu nya aman, buat jasa pengirimannya pun gak merugikan juga kan. Lebih enak bagus pakai packing kayu ya. Gua mau bahas lagi soal, jadi tadi kan packingan rusak ya, sindikat. Nah, gue pengen tahu kalau misalkan yang lu bilang tadi meminimalisir sindikat dengan cara packing kayu. Nah, kalau kebanyakan seller-seller baru ini yang nggak tahu, itu ada nggak sih dari jasa pengirimannya menyarankan kalau untuk di packing kayu? Karena gini ya, ini gue fair-fairan juga. Kalau seandainya jasa pengiriman itu memang belum tentu semua nerima hewan. Belum semua nerima Cuman hewan. di ciki lu aja. Ya gitulah. Ya, gue juga pernah tuh. Ya memang nggak semua jasa agen ekspedisi di Jakarta itu nggak nerima hewan. Pertama dari si pengirim mungkin takut
buat bilang kalau ini hewan. Iya benar-benar. Pasti. Karena udah ada isu-isu ya nggak boleh hewan, nggak boleh hewan. Ini. Meskipun harusnya jalur darat sih aman-aman aja. Iya, karena nggak perlu surat karantina atau apa. Bener. Kecuali ya luar pulau. Beda lagi. Baru itu harus bener-bener banyak banget ya suratnya. Banyak banget ya, kayak surat kesehatan si hewan. Bisa seminggu ada kali yang ngurusin surat-surat doang ya. Kalau reptil agak cepet sih ya. Kalau kayak yang mamalia. Oh itu baru lama ya. Ikan hias juga cepet. Mamalia lah ya yang agak lama. Kalau misalkan ikan hias, reptil itu makan waktu berapa lama ngurusin surat-surat? Ya tadi gue bilang maksimal 2-3 hari sih. Kalau di ikan hias ya. Kalau reptil ya kurang lebih dikit dong. 3-5 hari. Karena harus diidentifikasi dulu nih reptil dilindungin apa enggak gitu. Oh iya benar. Iya sih benar. Kan kebanyakan juga banyak yang kirim yang ya kan yang tidak boleh dikirim tapi tetap dikirim. Oke, jadi pembahasan soal ini udah lengkap banget ya. Dan itu ada tips and trick juga buat kalian packing biar aman dan safety. Jadi gue pengen tahu pendapat kalian soal seller-seller baru ya. Gimana pendapat kalian atau masukan buat mereka? Dari elu dulu Demi. Kalau dari gue tadi ya yang gue udah tekenin dari pembahasan juga ya, packingan harus safety dong. Iya pasti, packing and safety satu. Yang kedua, saat kita mau packing maksimalin banget itu kita harus videoin. Iya benar-benar. Buat bahan kita dong. Benar-benar. Jadi kalau misalkan seller nih, kalau lu packing wajib lu juga video full packingnya kayak gitu. Jadi minimalisir kayak kasus Alfian. Nah itu karena Alfian kemarin nggak ada buktinya juga ya kan. Jadi bingung, sempat dia bingung ya kan. Unbox packing sedikit doang. Nah itu jadi kalian harus nyimpen juga. Seandainya kita bukannya suzon atau apa ya, seandainya siapa tahu si bayarnya juga pun nipu. Karena gue pernah kasus juga tuh waktu Tokopedia tuh ya kan. Itu kasus bilang katanya barangnya kosong, ternyata udah dijebol sendiri sama bayarnya. Untungnya gue punya video ya kan. Gua unboxing gua packing dari awal sampai selesai. Satu lagi kita harus mengenal detail si hewan yang kita kirim. Oh, kayak contoh Alfian kemarin ngirim milk snake. Kalau bisa sih difoto, foto hewannya buat kita andai kata seandainya ini hewan ketemu lagi. Nah, kita bisa detail nih. Bener. Nih hewan, wah ini punya kita nih. Berarti sindikatnya hilang ada di sini nih. Wah, kebetulan ada nih. Ya ada benernya. Cuman belum kena aja. Aduh, Vivi harus dicari tahu. Kalau gue jadi lu bener-bener gue cari tahu tuh. Cuma kan kita juga nggak bisa langsung gegabah. Ya, iya sih santai. Cuman jangan makan waktu banyak karena ntar keburu dijual sama dia. Ya, kalau dijual juga kan lingkungannya sini-sini doang. Iya ujung-ujungnya ketiki-tiki gue lagi. Iya. Gatonya lu yang nemuin. Oke, Viv, masukan buat seller-seller baru biar nggak kayak lu kayak gimana? Biar nggak ada case kayak lu nih. Dari gue pribadi ya yang bener sih yang tadi pertama tuh full packing bener. Karena gue juga kemarin kan gue ada kasus begitu, gue nggak ada video packing. Nah itu gue juga nyalahin dia tuh. Iya, jadi gue juga ya emang rada debat tuh kan bertiga debat, tapi kan gue juga nggak bisa terlalu nuduh ke pihak ekspedisi, gue nggak bisa nuduh ke buyer karena gue juga belum ada bukti jelasnya gitu. Untung buyer lu baik. Buat bayarnya Alfian yang nonton. Sumpah, ya tuh dia seneng banget habis sujud syukur dia kemarin. Gila dia pusing banget ya. Ya kalau misalnya dari gua tuh udah pasti pakai semuanya fragile yang tadi dibilang sama Fahmi. Gua ada stiker fragile ya kan. Gua lakban fragile, terus bahkan sekarang ada video stiker fragile sama video unboxnya. Gua lengkap tuh, jadi udah bener-bener safety banget dan tinggal kalian berdoa aja barang sampai dengan selamat gitu aja sih. Dan nggak ada namanya kayak gitu nipu-nipu tuh nggak ada. Kita mah kerja baik-baik aja ya. Nah untuk kalian nih yang pengen kirim-kirim hewan bisa ke Fahmi, karena gue pun ngirim sama si Alfian dari Fahmi. Dia bisa jemput depan rumah kalian tuh. Ya. Misalkan kalian pengen pakai jasa pengiriman Fahmi bisa lihat description gue di bawah ya. Nah untuk Alfi, udah males gue anjing. Karena ada pokoknya di bawah juga ada. Gue males. Seneng lo sama gue. Nggak suka gue, emang nggak suka gue. Apalagi anggap dirinya itu ganteng gimana? Emang nggak muda sih. Gue yang ganteng gimana sih? Segitu aja video gue, podcast gue kali ini sama Fahmi dan Alfian. Kita banyak nge-share
pengalaman-pengalaman kita di jasa pengiriman dan standar packing yang benar buat kalian. Thank you banget udah nonton dan terus support channel ini. Jangan lupa di like dan subscribe dan jangan lupa follow mereka di Instagramnya apa? @familybis29. Oke. @vianimal_pets_. Sip. Jangan juga follow Instagram gue di Billy Retap. Oke, thank you for watching. See you next video. Bye.